Bab 1351 Semua orang menunggu kepulanganmu. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. 2 hari kemudian, William menguap sambil memasak makan siang mereka hari itu. Shannon dan Erinis masih tidur karena mereka berdua tidur sangat larut tadi malam. Setelah mencicipi buah terlarang, Fox Lady akan berguling-guling di spray bersama William selama berjam-jam, sampai dia terlalu lelah untuk mengangkat jarinya. Half-elf itu mengerti bahwa Shannon memanfaatkan waktu yang mereka miliki bersama, tetapi dia masih kewalahan oleh libido Fox Lady. Untungnya, staminanya sangat bagus, jadi dia bisa terus bersamanya sampai dia kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Erinis mungkin tidak sekuat Shannon, tetapi kegigihannya bahkan mengejutkan half-elf yang memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Karena dia tidak bisa terus bersamanya, satu-satunya hal yang dilakukan William pada halfling itu adalah pelukan, ciuman, dan sedikit foreplay. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk membuatnya mencapai klimaks beberapa kali, sampai dia kelelahan. Karena mereka bertiga baru tertidur 3 jam sebelum fajar, William memperkirakan mereka berdua akan bangun sekitar waktu makan siang. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyiapkan makan siang mereka terlebih dahulu, sehingga keduanya bisa makan segera setelah mereka bangun. Kurang dari nama istri pertamamu adalah Wendy, dan kamu pertama kali bertemu dengannya di Akademi Kerajaan Helen. Lebih besar dari, seperti apa dia? Tanya William sambil terus memanggang ikan yang telah dia tangkap sebelumnya. Kurang dari anggap saja dia berkemauan keras. Ketika kalian berdua bertemu, dialah yang berinisiatif agar kalian berdua bersama. Lebih besar dari, apakah aku bahagia bersamanya? Kurang dari ya, kamu bahagia bersamanya. Dialah gadis pertama yang kamu buka hatimu setelah kunjungan singkatmu di bumi untuk bersatu kembali dengan Belle, selama persidangan di pegunungan Kirintor. Lebih besar dari, setelah Optimus menghubunginya, half-elf itu tidak lagi ragu dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya tentang kehidupan masa lalunya. Meskipun dia sudah tahu cara mendapatkan kembali ingatannya, dia masih ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang yang berinteraksi dengannya di masa lalu. Peri bernama Pearl, kau bilang dia membenciku, kan? Tanya William, apakah dia setuju untuk membantuku? Kurang dari kurasa bukan masalah apakah dia setuju atau tidak. Lebih seperti, dia akan terlalu takut untuk tidak membantumu. Dengar, Will, aku yakin kau tidak ingat, tapi semua peri telah berubah menjadi Drow karenamu. Jika Pearl menolak untuk membantumu, seluruh benua Silvermoon akan menjadi musuhnya. Lebih besar dari, petik 2 titik. Kurasa aku tidak perlu khawatir lagi padanya. Kurang dari memem, minta saja Astrape, atau Chloe, untuk menyeretnya kembali ke Kekaisaran Ainsworth dan menyelesaikannya. Lebih besar dari, peri setengah itu tersenyum. Meskipun suara Optimus agak robotik, dia masih bisa merasakan kenakalan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Tentang jiwaku, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Tanya William. 1/4 jiwaku tertidur di Bell of Antanasia, sementara setengahnya menghilang setelah 2 familiarku mati. Apakah ada kemungkinan untuk membuatku utuh kembali? Kurang dari, kemungkinan itu ada. Namun, aku tidak punya cukup data untuk mendukung klaim ini. Aku ingin percaya bahwa itu mungkin. Namun, jika kau ingin jawaban, kau harus kembali ke Tower of Babylon, dan mencapai lantai 100. Pastikan untuk membawa Celeste bersamamu. Dialah yang membantumu menjadi Familia Mancer. Lebih besar dari, William mendesah. Setelah Shannon menunjukkan kepadanya apa yang terjadi pada 2 familiarnya, Elliot dan Conan, dia merasakan kesedihan mendalam yang datang dari lubuk jiwanya. Meskipun dia tidak dapat mengingat mereka, pengorbanan yang mereka lakukan untuk membantunya selama pertempuran di benua iblis menyentuh hatinya. Dia berharap ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali mereka berdua lagi, dan sekali lagi melengkapi jiwanya. Dengan begitu, ia akan mampu membuka kekuatan penuh sistem. Optimus mengatakan kepadanya bahwa dirinya yang sekarang tidak mampu menggunakan potensi penuh sistem. Memaksa dirinya untuk menggunakannya hanya akan membebani jiwa dan tubuhnya, yang akan menyebabkan kematiannya. Jadi, agendanya adalah memulihkan ingatanku terlebih dahulu lalu pergi ke Menara Babilonia, kata William. Ada lagi, kurang dari pergi ke Menara Babilonia mungkin harus menunggu. Kalian harus bekerja sama dengan Hope untuk mengambil istri-istri kalian dari dunia bawah terlebih dahulu.
Dewa Kematian berkata bahwa kalian harus membunuh Bele sebelum ia melepaskan jiwa istri-istri kalian. Namun, karena kalian tidak dapat melakukannya lagi, kalian harus melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lebih besar dari, kita sedang membicarakan ayah Erinis, kan? Kurang dari ya, Dewa Kematian yang memiliki dendam yang sangat. Bagaimana dengan Nisa Lady ini? Tanya William. Shannon berkata bahwa dia membawaku pergi untuk melindungiku darinya. Apa ceritanya? Kurang dari Nisa adalah avatar Sugar Mama Anda. Lebih besar dari Sugar Mama yang mana? Kurang dari tanya para pembaca. Mereka memanggil Dewi Primordial, Sugar Mama. Lebih besar dari Davuk. Tepat saat William hendak mengajukan pertanyaan lain, Erinis yang masih mengantuk melangkah keluar rumah dan menuju ke arahnya, sambil terus memanggang ikan di luar. Selamat pagi, William menyapa si halfling yang menguap itu sambil tersenyum. Apakah kamu lapar? Ikan itu hampir matang. Selamat pagi, jawab Erinis. Baunya membangunkanku. Baunya harum. Halfling itu mengenakan gaun tidur one piece berwarna merah muda, bukan piyama biasa. Itu adalah sesuatu yang baru saja dibelinya ketika mereka bertiga mulai tinggal bersama di pulau terpencil itu karena pengaruh Shannon. Karena hanya mereka bertiga yang tinggal di sana, halfling itu bahkan tidak repot-repot berganti pakaian, dan pergi mencari William setelah mencium bau ikan yang sedang dipanggangnya. Keduanya saling berciuman di bibir, yang hanya berlangsung beberapa detik, sebelum dia duduk di pangkuan William. Tepat saat keduanya hendak berbicara, pendengaran William yang kuat menangkap suara dengungan yang datang dari atas kepala mereka. Sesaat kemudian, sebuah kapal terbang, yang jauh lebih besar dari kapal Erinis sendiri, muncul di kejauhan dan menuju ke arah mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum kapal itu tiba di pulau itu dan mendarat puluhan meter jauhnya dari tempat half-elf dan halfling duduk. Jadi, disinilah kau menyembunyikannya, kata seorang wanita cantik berambut hitam sambil menatap ke bawah ke arah dua orang yang tergeletak di tanah. Untungnya, ada seseorang di kapal yang bisa menemukannya, kalau tidak, kami pasti sudah terbang melewati pulau ini. Komentar seorang wanita berambut perak dengan mata merah saat tatapannya tertuju pada half-elf yang telah mereka cari selama beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, seorang wanita berambut pirang panjang melompat dari kapal. Sepasang sayap tumbuh dari belakang punggungnya, yang memungkinkannya mendarat dengan lembut di depan half-elf, yang matanya membelalak kaget setelah melihatnya dari dekat. Ayo, Will, kata Wendy lembut sambil mengulurkan tangannya ke remaja berambut merah yang sangat dirindukannya. Liburan singkatmu sudah berakhir, sudah waktunya untuk pulang. Semua orang menunggu kepulanganmu. William, yang mengenali wanita cantik berambut pirang itu sebagai istri pertamanya, Wendy, menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangannya sendiri untuk meraih tangan wanita itu. Melihat para wanita yang menatapnya dengan cinta dan kasih sayang, half-elf merasakan dalam hatinya bahwa ia akan kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Bisakah kau melepaskannya? Tanya William sambil menunjuk Shannon, yang diikat di tiang utama kapal terbang itu. Kelihatannya sangat tidak nyaman. Tidak apa-apa, jawab Wendy sambil tersenyum. Dia tidak akan mati karena tertiup angin kencang dan terkena panas matahari. Benar, Will, kau mau kue lagi? Estelle tersenyum sambil bersiap menyuapi half-elf dengan kue yang baru saja dipanggangnya. Makanlah selagi masih segar. Erinis, kau juga boleh memakannya. Terima kasih. Erinis mengambil kue dan menggigitnya. Enak, aku senang kau menyukainya. Makanlah lagi. Ada banyak untuk semua orang. Tidak masalah kalau aku memakannya. Sudut bibir half-elf berkedut saat melihat keadaan Fox Lady saat ini, yang sangat berbeda dari halfling, yang diperlakukan seperti adik perempuan oleh semua orang yang hadir. Mungkin, menyadari ketidaknyamanannya, si cantik berambut hitam itu menarik pelan pakaiannya agar William menatapnya. Kurang dari jangan khawatir tentang Shannon. Dia mendapatkannya dengan mudah. Awalnya, kami berencana untuk melemparkannya ke gunung berapi yang sedang aktif dan membiarkannya tenggelam ke dalam magma. Namun, karena Anda menyuruh kami untuk mengampuni dia, kami memutuskan untuk tidak menghukumnya terlalu keras. Lebih besar dari, entah mengapa, half-elf itu masih tidak dapat mendengar suara Bele. Jadi Optimus memutuskan untuk menerjemahkan apapun yang dia katakan kepada William untuk mempermudah komunikasi bagi kedua belah pihak. Terima kasih, jawab William. Karena dia dan Erinis sekarang adalah kekasihku, aku tidak ingin dia terluka. Kurang dari hahaha.
Dia lolos dengan mudah, lebih besar dari. Belle tersenyum, tetapi senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Jelas, dia masih belum memaafkan Fox Lady karena menculik William tepat di bawah hidung mereka selama pertempuran di Palace of Light. Selain Wendy, Estelle, dan Belle, ada orang lain di kapal terbang itu juga. 7 kebajikan, Celeste, Lyra, Ephemera, Sana, Melody, Audrey, dan Cherry juga berada di kapal terbang. Yang mengejutkan William, ada juga seorang gadis kecil berambut ungu, seekor anak babi emas, dan gada mengambang, yang semuanya duduk di seberangnya. Ini adalah regu pencari yang datang untuk mencari William setelah pertempuran berakhir. Alasan mengapa 7 kebajikan ada di sana adalah karena fakta bahwa mereka tidak ingin berada di dekat Nisa setelah apa yang terjadi pada Celeste dan Cherry. Karena itu, mereka mengambil kapal induk Ordo Suci Cahaya dan melakukan perjalanan ke benua barat, tanpa memberitahu siapapun, untuk mencari half-elf yang hilang, yang mereka yakini akan melindungi mereka dari pelayan yang menangani administrasi wilayah William. Lyra, Ephemera, dan Melody, mereka semua menatap William dengan penuh kerinduan. Sayangnya, mereka tidak bisa mendekatinya karena Wendy, Estelle, dan Belle menempel padanya seperti lem. Ketiganya tahu bahwa mereka adalah simpanan rahasia half-elf, dan di hadapan istri dan tunangannya yang sah, posisi mereka sedikit lebih rendah dalam hierarki. Medusa, yang tidak menyadari suasana tegang ini, dengan senang hati memberi makan bacon Bulin Bersti, Sarur, dan Cherry kue-kue yang dibuat Estelle. Dia cukup lega melihat tuannya lagi, tetapi juga sedih karena half-elf telah kehilangan ingatannya. Celeste, yang merupakan alasan utama mereka dapat menemukan William, duduk diam di sudut ruangan. Di antara orang-orang di kapal terbang, hubungannya dengan remaja berambut merah itu adalah yang terkuat karena dia dapat mengetahui arah umum di mana half-elf berada, bahkan dengan mata tertutup. Semua orang tahu tentang ramalan tentang elf cantik itu sebagai pengantin kegelapan William. Namun, karena mereka percaya bahwa ramalan itu telah berakhir, mereka mengira bahwa peran Celeste dalam kehidupan half-elf telah berakhir, setidaknya, itulah yang dipikirkan semua orang saat itu. Apapun itu, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Celeste tentang masalah itu selain dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia hanya duduk diam, dan mengamati half-elf yang telah kehilangan semua ingatannya. Setelah kau menghilang, berbagai kerajaan, dan kekaisaran, di benua tengah semuanya secara resmi mengakui keabsahan Kekaisaran Ainsworth, jelas Wendy. Mereka telah mengirim banyak utusan, membawa hadiah ke istana kerajaan, tetapi karena kau tidak ada di sana, Nisa menyimpannya di ruang harta karun agar kau dapat melihatnya di waktu luangmu. William mengangguk. Meskipun dia tidak tertarik pada harta karun, dia merasa perlu memberikan tanggapan kepada Wendy, untuk membuat Wendy mengerti bahwa dia mendengarkannya. Para penyintas Ordo Suci Cahaya semuanya ditangkap, tetapi berkat keponakanmu, If, tidak ada dari mereka yang dieksekusi, komentar Estelle dari samping. Mereka semua dikurung di lantai Asgard untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang sembrono. Kau harus menghakimi mereka setelah ingatanmu kembali. Untuk saat ini, tunanganmu, Lilith, mengawasi pergerakan Nisa, dengan bantuan para Amazon yang juga telah tiba di Kekaisaran Ainsworth, yang dikirim oleh Permaisuri Andraste untuk membantunya. Half-elf itu sekali lagi menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sementara ini terjadi, Optimus secara aktif menunjukkan kepadanya gambar-gambar anggota keluarganya, termasuk sepupunya, If, yang telah membantu menyelamatkan nyawa para anggota organisasi yang secara membabi buta mengikuti perintah Paus. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan semua orang, kata William setelah mengobrol sebentar dengan Optimus di dalam kepalanya. Aku perlu menemui 6 orang saat aku kembali ke benua tengah. Nama mereka adalah Haled, Amelia, Pearl, Priscilla, Anne, dan Vesta. Saya yakin mereka memegang metode itu agar saya bisa mendapatkan kembali ingatan saya. Benarkah? Wendy tampak sangat gembira setelah mendengar perkataan William. Jangan khawatir, kami akan mengumpulkannya untukmu. Sebenarnya, setelah pertempuran berakhir, mereka mengetahui bahwa tujuan cahaya suci adalah untuk menghapus ingatan seseorang sepenuhnya. Karena itu, semua kekasih William sempat tertekan karena mereka percaya bahwa ingatannya telah hilang selamanya. Bahkan Putri Ayla, yang menyimpan sebagian kenangan Belle, juga tertekan karena butuh banyak usaha baginya untuk menjadi salah satu kekasih William.
Meskipun dia dengan senang hati akan mengembalikan ingatannya tentang Belle kepadanya. Faktanya tetap bahwa satu-satunya yang akan diingat oleh Half-Elf adalah si cantik berambut hitam dan tidak ada orang lain. Terima kasih, William tersenyum sebelum mengalihkan perhatiannya ke elf yang sedang menatapnya dari kejauhan. Namamu Celeste, kan? Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu secara pribadi. Apakah kamu bebas untuk berbicara nanti? Celeste yang tiba-tiba dipanggil tiba-tiba tidak dapat langsung menanggapi pertanyaan Half-Elf itu. Ia tidak menyangka ada sesuatu yang dibutuhkan William darinya setelah kehilangan ingatannya. Setengah menit kemudian, Celeste kembali tenang dan menganggukkan kepalanya. Aku bebas, jawab Celeste. Kita bisa bicara nanti. Terima kasih. William tersenyum pada elf cantik itu, membuat para wanita di depannya bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Mereka tidak menyadari bahwa kata-kata santai dari William ini akan membuat saudara kembar Celine, Celeste, menemukan bagian yang hilang dari teka-teki yang telah dicarinya sepanjang hidupnya. Celeste menatap William dengan ekspresi rumit di wajahnya. Half-Elf itu saat ini berada di dalam kamarnya, di dalam kapal terbang utama milik Holy Order of Light. William berkata bahwa dia ingin berbicara dengannya secara pribadi, jadi Celeste mengundangnya ke dalam kamarnya untuk berbicara. Namun, pertanyaan pertama yang diajukan Half-Elf itu mengejutkannya, membuatnya tidak dapat langsung menjawab. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah ada cara untuk menghidupkan kembali familiar yang telah mati, kata Celeste. Hanya ada dua familia mancer di dunia ini, aku dan kamu, jadi, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi, William menatap Celeste dengan intensitas sedemikian rupa sehingga membuat elf cantik itu tersentak. Tapi, aku tahu seseorang yang mungkin tahu cara melakukannya. Benarkah? Apakah dia juga seorang familia mancer? Petik 2. Tidak juga, tapi, dia ahli dalam hal familiar, jelas Celeste. Sebenarnya, ketika aku mengira Chloe akan mati, dialah orang pertama yang muncul di pikiranku. Jika ada cara untuk menghidupkan kembali para familiarmu, dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. William mengangguk. Terima kasih. Mengetahui bahwa ada cara untuk menghidupkan kembali mereka memberiku harapan. Optimus telah memintanya untuk berkonsultasi dengan Celeste apakah mungkin untuk menghidupkan kembali Elliot dan Conan, yang memegang separuh jiwanya yang lain. Jika dia mampu menghidupkan mereka kembali, maka jiwanya akan kembali lengkap. Ini akan memungkinkannya untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan kelas pekerjaan Familia Mancer, serta membuka fitur sistem yang saat ini tidak tersedia baginya. Ngomong-ngomong, di mana orang yang kamu bicarakan ini? Tanya William. Celeste tersenyum karena dia menganggap pertanyaan ini cukup lucu. Orang yang dicari William adalah orang yang sama yang meminta Celeste untuk pergi ke Menara Babilonia, untuk menganugerahkan kelas pekerjaan Familia Mancer kepada William. Kau akan menemukannya di lantai atas Menara Babylon, jawab Celeste. Maksudnya, kau harus melewati semua lantai sebelum kau bertemu dengannya. Untuk melakukannya, kau harus mengambil kembali ingatanmu terlebih dahulu. Saat ini kau mungkin tidak akan mampu menghadapi tantangan yang menunggumu di lantai-lantai menara yang belum dijelajahi. Seperti apa Menara Babylon? Tanya William. Bisakah kau menceritakan lebih banyak tentangnya? Tentu saja, jawab Celine. Keduanya kemudian mengobrol tentang banyak hal. Mereka tidak hanya berbicara tentang Menara Babylon, tetapi juga berbicara tentang benua Silvermoon, tempat ibu William, Arwen, menunggu sambil sangat mengkhawatirkannya. Celeste juga memberitahu Half-Elf itu tentang kebajikan surgawi, pekerjaannya sebagai profesor di Akademi Hestia, Chloe, Claire, serta saudara perempuannya, Celine. Ketika topik tentang saudara kembarnya disebutkan, ekspresi penuh harap, namun sedih muncul di wajah peri itu. Mungkin, suatu hari nanti, adikku akan melahirkan anakmu, kata Celeste lembut. Ada kemungkinan dia sudah melahirkan. Celeste menatap jendela kamarnya, seolah mengenang masa lalu yang jauh. Bertahun-tahun yang lalu, adikku dan aku menjadi bagian dari sebuah ramalan. Celeste tersenyum pahit. Salah satu dari kami akan menjadi pengantin kegelapan yang dinubuatkan. Sejujurnya, saat mengetahui hal ini, aku merasa takut. Namun, adikku memelukku dan berbisik di telingaku dan berkata, "Jangan khawatir, darahku tercemar dan kekuatan kegelapan memancar dari tubuhku. Jika akan ada pengantin kegelapan, itu adalah aku, dan bukan kamu. Jadi, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja."
Celeste kemudian mengalihkan perhatiannya ke half-elf yang tatapannya tidak pernah lepas dari wajahnya. Saat itu, aku merasa sangat lega karena tidak harus mengalami nasib seperti itu. Celeste melanjutkan ceritanya. Meskipun aku merasa kasihan pada adikku, sebagian diriku bersukacita karena aku tidak harus menjadi pengantin pangeran jahat yang akan menyelimuti dunia dalam kegelapan. Kau tahu, adikku sangat kuat. Dia dibenci oleh semua orang di benua Silvermoon karena darahnya yang tercemar, dan diasingkan karenanya. Saat tumbuh dewasa, aku dihujani dengan cinta dan kasih sayang, sementara dia dikutuk dan diremehkan oleh para peri. Aku yakin dia telah mengalami banyak kesulitan sejak saat itu, yang membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Adikku tidak menunggu ramalan itu terwujud. Dia tidak membiarkan ramalan mengendalikan hidupnya, dan dia menentangnya. Celeste sekali lagi tersenyum pahit kepada William sambil melanjutkan ceritanya. Dia memilihmu, daripada ramalan itu. Adikku memberimu segalanya, cintanya, tubuhnya, kebijaksanaannya, dan masa depannya. Itu adalah pertaruhan besar di pihaknya. Terus terang, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulakukan. Pada akhirnya, dia berhasil. Dia menentang takdirnya, bahkan dengan risiko dibawa ke dunia bawah. Namun, aku percaya bahwa adikku tidak pernah menyesali pilihannya. Alih-alih menjadi pengantin Felix yang dinubuatkan, dia menjadi ibu dari anakmu. Sementara aku, yang seharusnya menjadi pengantinmu, disingkirkan. Aku masih ingat tatapanmu padaku saat kau masih memiliki ingatanmu. Di matamu, aku hanyalah saudara kembar Selin, Celeste, dan hanya itu yang kumiliki untukmu. Aku tidak begitu yakin mengapa aku mengatakan ini padamu, tetapi aku sudah lama ingin mengeluarkan ini dari dadaku. Mungkin kedengarannya bodoh, tetapi jika aku kembali ke masa lalu, dan berbicara dengan diriku yang lebih muda, aku akan mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu takut pada pangeran kegelapan. Sebaliknya, aku akan katakan padanya agar dia menantikan pertemuan dengannya karena di balik tatapannya yang dingin dan tak berperasaan ada kehangatan yang akan membuat siapapun yang dia sayangi di dalam hatinya merasa dicintai dan aman, bahkan meskipun seluruh dunia diselimuti kegelapan. Celeste memejamkan mata dan terdiam beberapa menit sebelum berdiri dan menuju pintu kamarnya. Sudah larut malam, dan aku ingin segera beristirahat, kata Celeste lembut. Selamat malam, Will. Saat tiba saatnya bagimu untuk memanjat menara Babilonia, aku akan menemanimu. Namun, sampai saat itu tiba, aku ingin menyendiri dan memikirkan apa yang ingin kulakukan untuk masa depan. Half-elf itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan berterima kasih kepada Celeste karena telah menceritakan semua yang ingin diketahuinya. Saat pintu tertutup, William menghela napas panjang dan dalam. Ucapan Celeste membuatnya menyadari betapa beruntungnya dia memiliki Selin dalam hidupnya. Meskipun dia merasa kasihan pada Celeste, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kurang dari kendalikan takdirmu sendiri, atau orang lain akan melakukannya. Kuharap kau belajar sesuatu dari berbicara dengannya, Will. Lebih besar dari, ya, jawab William sambil melirik pintu tertutup di belakangnya. Berkat pendengarannya yang kuat, dia dapat mengetahui bahwa, di balik pintu tertutup itu, elf cantik itu sedang menangis. Namun, ia tidak berani menghiburnya. Tidak sekarang, saat ingatannya masih belum kembali. Hanya saat ia mendapatkan kembali apa yang telah hilang, ia akan mampu memutuskan jalan mana yang akan diambilnya di masa depan. Ia akan melakukan ini bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi mereka yang menangis di balik pintu tertutup karena pilihan yang tidak cukup berani mereka ambil beberapa hari kemudian. Kapal induk Ordo Suci Cahaya akhirnya tiba di benua tengah. Tujuan pertama mereka tak lain adalah Kekaisaran Ainsworth, tempat sebagian besar bawahan William tengah menunggu kepulangannya. Selama perang, mereka semua telah keluar dari wilayah 1000 binatang, untuk bertempur demi dia. Ketika half-elf terkena cahaya suci dari Paus, mereka yang memiliki kemampuan untuk memasukinya dengan bebas seperti Chloe, tidak dapat melakukannya. Sederhananya, semua pengaturan yang dimiliki half-elf telah diatur ulang. Itu seperti membersihkan cache, cookie, dan tempat sampah di komputer Anda. Semuanya terhapus bersih, jadi William harus membuka portal yang mengarah ke wilayah 1000 binatang, agar bawahannya, terutama anggota suku iblis, dapat kembali ke tempat yang sekarang mereka sebut rumah. Medusa, Cherry, dan Sana telah mendesak William untuk membuka gerbang bagi mereka karena mereka ingin kembali.
Wanita mulia Prudence bahkan dapat meminta beberapa poin merit dari William setelah mencium half-elf itu, yang membuatnya tersipu, membuat Sana menggodanya sampai dia mengalah. Sebenarnya, orang yang bertugas memberikan poin merit adalah Optimus dan bukan William. Namun, karena half-elf tidak tahu bagaimana melakukannya, sistem memberikan 20.000 poin merit kepada wanita berambut biru, sehingga dia tidak akan lagi mengganggu William. Mendapatkan hadiahnya, dia memberi half-elf ciuman lagi sebelum dengan senang hati memasuki domain 1000 binatang. Anehnya, bukan hanya 3 wanita yang memasuki domain William. Audrey juga menemani mereka. Sekarang setelah pertempuran antara half-elf dan Holy Order of Light berakhir, wanita mulia Fortitude memutuskan untuk menjelajahi domain 1000 binatang, yang telah membuatnya terpesona sejak pertama kali melihatnya. Erinis diseret oleh 2 teman bermainnya, Medusa dan Cherry ke Thousand Beast Domain, yang tidak ditolak Cherry karena dia merasa nyaman memiliki teman-teman yang tingginya sama dengannya. Lyra, Ephemera, Melody, dan Celeste, di sisi lain, tetap tinggal. Di antara keempat wanita ini, 3 wanita pertama tidak menginginkan apapun selain menangkap William dan menguncinya di dalam sebuah ruangan dengan hanya mereka bertiga. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukannya karena Wendy, Estelle, dan Belle saat itu sedang hadir, dan mereka tidak dapat mengatasi hierarki di harem William, terutama ketika istri pertama ada di sana. Wendy mendesah sambil menatap ketiga wanita yang menatap William seolah-olah mereka ingin memakannya. Kita masih butuh 2 hari untuk sampai di tujuan, kata Wendy sambil menatap William. Kenapa kamu tidak menemani Lyra, Ephemera, dan Melody saat itu? Aku yakin mereka ingin berbicara banyak hal denganmu. Ketika ketiga wanita berbudi luhur itu mendengar suara Wendy, mereka semua menatapnya seolah-olah dia adalah seorang bidadari. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama William dalam perjalanan mereka karena Wendy tidak mengizinkannya. Siapa yang mengira bahwa istri pertamanya begitu pengertian? Pada saat itu, pendapat ketiga gadis itu tentang Wendy berubah. Hanya William, yang tiba-tiba mendapati dirinya diseret oleh 3 wanita cantik ke kamar mereka, yang tidak dapat memahami situasi saat ini. Kalian lebih pengertian dari yang kukira sebelumnya, komentar Belle. Mereka sudah menjadi bagian dari keluarga, jawab Wendy sambil tersenyum. Jika memungkinkan, aku ingin semua orang memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Belle mendesah. Jumlah wanita yang saat ini dimiliki William jauh melampaui batas yang dimintanya darinya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu karena ini terjadi setelah dia kehilangan ingatannya tentangnya, membuatnya lupa akan janji yang telah dia buat kepadanya juga. Nasi sudah matang, dan tidak bisa mentah. Karena itulah, Belle hanya bisa bergaul dengan istri-istri William lainnya, dan para kekasihnya, yang ia yakini jumlahnya sudah mencapai 30-an. Estelle tidak berkomentar apapun. Ia sudah lama melupakan kemungkinan half-elf memiliki harem, jadi ia sudah berdamai dengan hal itu. Sejak lama, ia sangat yakin bahwa William akan menarik madu dan lebah, begitu ia meninggalkan benua selatan. Selain itu, sebagai anggota keluarga kerajaan, ia sudah tahu bahwa raja dan kaisar dapat memiliki banyak istri dan selir. Wanita berambut perak itu sudah tahu betapa William mencintai dan peduli padanya. Mereka telah berbagi banyak momen penuh gairah di dalam laut kesadaran William di masa lalu karena itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa berubah menjadi seorang gadis. Half-elf telah mengajarkan banyak hal padanya. Faktanya, semua yang telah dipelajari William dari Live Archon, Owen, dibagikan kepada Estelle saat itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dalam hal hubungan spiritual, Estelle telah berhasil mengambil alih pimpinan dari Wendy dan Ashe, yang berbagi cintanya di benua selatan. Sekarang setelah galeri kacang itu hilang, mari kita bahas hal-hal penting, kata Wendy dengan ekspresi serius di wajahnya. Salah satu dari kita harus selalu berada di sisi William, untuk memastikan bahwa Nissa tidak akan mampu bergerak melawannya. Estelle dan Belle menganggukkan kepala mereka karena Shannon telah memperingatkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan Nissa bagi half-elf yang telah kehilangan ingatannya. Alasan terbesar di balik mengapa mereka juga pergi tanpa memberitahu siapapun, adalah karena mereka ingin merahasiakan keberadaan William dari si cantik bercadar, yang telah menggunakan organisasinya untuk menyapu seluruh benua tengah untuk mencari pangeran kegelapannya. Aku juga akan berbicara dengan Bronte dan Titania dan meminta mereka untuk selalu menemaninya, tambah Wendy. Sedangkan untuk Astrape,
Aku akan memintanya untuk pergi ke benua Silvermoon untuk membawa Pearl ke Kekaisaran Ainsworth. Menurut Will, dia membutuhkannya untuk mendapatkan kembali ingatannya bersama Haled, Priscilla, Amelia, Vesta, Anne, dan Erinis. Estelle menempelkan kedua tangannya saat dia melirik kedua wanita di sampingnya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa ada sesuatu yang telah kita abaikan, kata Estelle. Kau juga, tanya Belle. Aku juga punya firasat buruk di benakku yang tak kunjung hilang. Aku tak terlalu memikirkannya karena aku tak ingin dianggap paranoid. Bagaimana denganmu, Wendy? Petik 2. Sebenarnya, saat kita menyelinap keluar dari benua tengah, aku punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Saat kita pergi, Wendy mengakui. Aku hanya tidak tahu apa itu. Saat itulah Celeste muncul di ruang tamu dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Aku baru saja bicara dengan Chloe dan dia memberitahuku beberapa berita yang meresahkan, kata Celeste. Setelah aku memintanya mencari para wanita yang harus dikumpulkan William, dia tahu bahwa Haled, Amelia, dan Priscilla hilang. Dia bilang terakhir kali dia melihat ketiganya adalah saat Nisa meminta mereka membantu mengelola benua iblis. Dia belum mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Wendy, Estelle, dan Belle tiba-tiba memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak menyangka wanita bercadar itu sudah berada 2 langkah di depan mereka, yang mengacaukan rencana mereka. Sebagai pengurus William, Nisa mampu menggunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal sesuka hatinya. Sekarang setelah 3 dari 7 wanita yang mereka butuhkan untuk menemukan Hope telah pergi, mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka sebelum avatar Dewi Primordial melakukan hal lain untuk menghalangi pemulihan penuh Half-Elf. Kurasa kita harus bicara padanya, kata William setelah mendengar penjelasan Celeste yang baru saja selesai bicara dengan Chloe. Tapi, itu berbahaya, kata Wendy. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu saat dia mendapat kesempatan. Benar, komentar Lyra sambil memegang tangan William. Nisa adalah musuh yang selama ini dilawan Paus. Bahkan dengan kekuatan kita tidak dapat menemukan keberadaannya. Dan kekuatan Deus telah menyebar ke seluruh dunia. Will, dia mungkin lebih berbahaya daripada Paus. Sebaiknya kau serahkan saja masalah ini pada kami. William meremas tangan Lyra pelan untuk menenangkannya. Masalahnya, kurasa gadis-gadis yang hilang itu tidak akan muncul meskipun kau menghadapinya, jelas William. Semakin cepat kita menangani masalah ini, semakin cepat masalah ini akan terungkap. Selain itu, kalian akan ada di sana untuk melindungiku. Jadi kita tidak perlu khawatir. Itu benar, tapi, itu masih terlalu berbahaya. Melody, yang memegang lengan kanan William, merasa gelisah karena harus kehilangan Half-Elf itu lagi. Williamlah yang ternoda oleh kegelapan yang berhasil menaklukkannya, tetapi bahkan saat itu, dia memperlakukannya dengan hormat dan kelembutan, membuatnya jatuh cinta padanya. Half-Elf saat ini sangat kontras dengan kepribadiannya yang dingin dan percaya diri. Dia sekarang sangat santai, mudah tersipu, mudah terpengaruh, dan khawatir tanpa alasan. Dia dan saudara perempuannya menemukan kepribadian barunya ini ketika mereka menyeretnya ke kamar mereka untuk memberinya cinta yang meluap-luap. Melody, serta saudara perempuannya, juga menyukai sifat-sifat ini, tetapi dia menganggap remaja berambut merah itu terlalu polos untuk berurusan dengan kecantikan yang terselubung, yang tidak terkejut ketika harus memotong lengan saudara perempuannya. Semua orang, tolong dengarkan aku, kata William. Menurutku, jika kita tidak mengatasinya sekarang, ini mungkin akan menjadi lebih merepotkan di masa mendatang. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya saat ini, apa yang menghentikannya untuk melakukan hal lain? Mungkin saat ini dia menargetkan Haled, Amelia, dan Priscilla, tetapi setelah itu, dia mungkin juga menargetkan orang lain. Half-Elf itu menggelengkan kepalanya. Juga, menurutku dia melakukan apa yang dia lakukan karena dia sudah mengetahui kondisiku, jelas William. Aku tahu ini mungkin tampak aneh jika aku yang melakukannya, tetapi menurutku dia tidak berniat menyakiti mereka, atau aku. Estelle mendesah sambil menatap remaja berambut merah, yang dipeluk oleh Lyra dan Melody. Kau terlalu optimis, komentar Estelle. Apa yang akan kau lakukan jika dia berniat menyakitimu? William tersenyum getir kepada Estelle. Tadi malam, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap. Namun, entah mengapa, dia dapat melihat sekelilingnya. Duduk di singgasana obsidian,
ada sosok cantik dari dunia lain yang membuat jantung William berdebar kencang. Secara naluriah, ia tahu bahwa orang di depannya bukanlah manusia biasa, melainkan Dewi. Dalam mimpi itu, Dewi Primordial dan William membicarakan banyak hal. Mungkin tentang kekasihnya, keluarganya, hidupnya, masa depannya, dan apa yang harus dilakukannya ke depannya. Mereka membicarakan banyak hal, namun, ia sudah melupakan semuanya setelah terbangun, kecuali satu kalimat. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Half-elf itu bisa merasakan ketulusan di balik kata-katanya dan, karena itu, ia bersedia bertemu dengan Nisa, yang ia yakini memiliki hubungan dengan Dewi yang ditemuinya dalam mimpinya. Ia ingin memberitahu mereka tentang mimpinya, tetapi ia merasa bahwa melakukannya akan salah karena suatu alasan. Namun, karena ia sudah memutuskan untuk bertemu dengannya, half-elf itu tetap teguh, memaksa para wanita di sekitarnya untuk berkompromi. Baiklah, tetapi kami bertiga akan pergi bersamamu, kata Wendy. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan Vesta, Anne, dan Erinis. Oh, tolong tambahkan Putri Ayla juga, sela William. Dia juga menyimpan sebagian ingatanku. Si peri setengah itu kemudian menatap si cantik berambut hitam yang sedang memperhatikannya dengan saksama. Dia menyimpan sebagian ingatanku tentangmu, jelas William. Meskipun ingatan itu terpisah-pisah, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Belle merasa tersentuh setelah mendengar kata-kata William. Saat ini, peri setengah itu tidak dapat mendengar suaranya karena Dewi Purba telah mengutuk tubuh William, mencegahnya mendengar suaranya. Bahkan dengan kekuatan cahaya suci, kutukan ini tidak terhapus seperti ingatan William, karena kekuatan Dewi Purba jauh melampaui apa yang dapat dimurnikan oleh tongkat cahaya. William tidak tahu mengapa Dewi Purba mengincar Belle. Dia pasti punya alasan bagus untuk melakukannya, dan dia ingin tahu apa alasannya. Kita tidak bisa membuang waktu lagi, kata William. Semakin cepat aku mendapatkan ingatanku, semakin cepat kita bisa bersiap untuk apa yang akan datang. Percayalah padaku untuk yang satu ini, oke. Para wanita saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Dimengerti, kami akan percaya padamu. Wendy mengangguk. Terima kasih, Wendy, jawab William. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, kapal terbang itu sekali lagi melanjutkan perjalanannya, dan melaju menuju Kekaisaran Ainsworth dengan kecepatan penuh. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di suatu tempat di kuil para dewa. Kau mengejutkanku, kata Dewi Primordial sebelum menggerakkan Queen Peace ke depan. Apa yang kau lakukan benar-benar tak terduga. Berapa tahun Anda merencanakan hal itu terjadi? Ribuan tahun, jawab Dewi yang cantik sembari menggerakkan kesatrianya untuk menekan Dewi Primordial agar bertahan. Itu tidak mudah, tetapi semuanya kini telah kembali seperti semula. Dewi Primordial mengangguk, sembari dengan malas meletakkan sisi wajahnya di telapak tangannya, sambil menatap papan catur. Menurutmu apakah mereka punya peluang? Tanya Dewi Primordial saat bidak ratunya menjatuhkan bidak-bidak Dewi yang cantik. Selalu ada harapan, jawab Dewi cantik sembari menurunkan ratunya, membuat Dewi Primordial mengerutkan kening. Tapi, kau menjauhkan harapan itu. Skakmat, petik 2. Hah, andai saja takdir dunia bisa diputuskan lewat permainan catur. Sayangnya, itu tidak berlaku di dunia nyata, kan? Memang, tapi, bukankah sudah waktunya kau melepaskan dendammu terhadap gadis itu? Bagaimanapun, sudah ribuan tahun berlalu. Dewi Primordial tersenyum manis, namun, Dewi cantik di depannya tahu bahwa senyum ini bukanlah senyum kebahagiaan, melainkan senyum cemoohan. Kejahatan menghancurkan seluruh panteon bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dewa dilahirkan, dan dewa mati. Kau sudah tahu bahwa mereka tidak mati sepenuhnya, tetapi masuklah ke siklus lain. Bukankah sudah waktunya kau memaafkannya? Heh, ini datang dari salah satu dari segelintir dewa yang selamat dari kehancuran panteonnya sendiri. Kali ini, Dewi cantik yang tersenyum. Bukankah kau juga sama? Dewi cantik bertanya balik. Hestia hanyalah salah satu dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di luar sana di multiverse. Namun, mereka yang penting bagi kita berkumpul di dunia itu, menjadikannya fokus perhatian kita. Namun, itu akan segera dihancurkan. Mungkin, namun, paling tidak yang bisa kau lakukan adalah memberinya kesempatan, kan? Lagi pula, kau tidak ingin jiwa kesayanganmu,
mengembara tanpa tujuan melalui siklus reinkarnasi untuk kesekian kalinya, kan? Dewi Primordial, melirik ke bawah dari surga seolah-olah mempertimbangkan kata-kata Dewi Cantik. Dia bisa melihat kapal induk Holy Order of Light terbang menuju ke Kekaisaran Ainsworth, tempat avatarnya, Nissa, sedang menunggu kepulangan William. Rencananya telah sepenuhnya terbalik oleh gerakan tak terduga dari Dewi Cantik di depannya, dan yang tersisa hanyalah mengambil potongan-potongan yang tersisa. Itu adalah kesempatan yang sangat langka, tetapi saat ini, Dewi Primordial diberi dua pilihan. Menyaksikan dunia hancur dan memulai dari awal, atau memberinya kesempatan, dan melihat apakah keajaiban akan terjadi. Yah, aku selalu bisa menyeretnya ke Elysian Field di detik terakhir, pikir Dewi Purba sambil menjentikkan bidak rajanya, sehingga bidak itu jatuh ke papan catur. Dia telah menunggu ribuan tahun untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan apa yang diinginkannya. Pertanyaannya adalah, apakah dia bersedia menunggu ribuan tahun lagi untuk mendapatkan akhir yang pantas baginya? Kapal terbang itu mendarat di dalam istana Kekaisaran Ainsworth. Seketika, semua dewa semu, leluhur iblis, serta bawahan William, datang untuk menyambut kembalinya kaisar dan tuan mereka. William berdiri di dek kapal induk dan menatap semua orang yang berkumpul untuk menemuinya. Ia diliputi emosi, karena ia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang menemuinya. Tiba-tiba, Half-Elf itu mendapati dirinya dipeluk oleh seorang bidadari muda yang terbang ke arahnya saat mendengar berita kedatangannya. Loxos memeluk Half-Elf itu dengan penuh gairah, dan menciumnya dengan penuh gairah di hadapan semua orang, membuat mereka yang melihatnya bersorak dan bersiul karena keberaniannya. Tidak bisakah ia menunggu sampai hanya mereka berdua? Opis, yang merasa malu karena tindakan saudara perempuannya, menutupi wajahnya. Kau tahu Loxos tidak memikirkan hal-hal ini, komentar HKRG. Ia bertindak sebelum berpikir, itulah yang memperburuk keadaan. Baiklah, lihat sisi baiknya. Setidaknya sekarang semua orang mengenalinya sebagai kekasih William. Ketika ciuman penuh gairah itu berakhir, Loxos mundur dan menatap Half-Elf yang wajahnya memerah karena kejadian yang tak terduga. Aku sangat khawatir, kata Loxos sambil mendekap wajah William. Aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melihatmu lagi. Half-Elf itu sangat ingin berkata, siapa kau? Tetapi tahu bahwa jika dia mengatakan itu, gadis cantik di depannya itu mungkin akan patah hati, jadi dia hanya tersenyum dan menepuk kepalanya. Aku kembali, kurang dari namanya Loxos, lebih besar dari, aku kembali, Loxos, kata William lembut sambil terus menepuk kepala wanita muda itu. Apakah kau baik-baik saja saat aku pergi? Ya, jawab Loxos. Dia kemudian berjinjit dan membisikkan sesuatu di telinga William, membuat Half-Elf itu tersipu. Baiklah, William mengangguk. Kita bertemu lagi nanti. Loxos tersenyum dan senyumnya begitu cerah, membuat William merasa bersalah karena berbohong padanya. Namun, karena dia perlu bertindak seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dia berjalan menuruni tangga, dan turun dari kapal terbang di bawah tatapan semua orang. Bukan hanya bawahannya yang datang untuk menyambutnya. Perwakilan dari kerajaan dan kekaisaran lain di benua tengah juga ada di sana untuk menemuinya. Setelah memenangkan pertempuran melawan Ordo Suci Cahaya, Kekaisaran Ainsworth telah menjadi pusat perhatian semua orang di benua tengah. Nissa, yang mengelola wilayah di bawah komando William, telah menanganinya dengan benar, sambil menunggu Half-Elf kembali. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Nissa membungkuk hormat kepada Half-Elf yang akhirnya kembali ke kekaisarannya. Ada banyak masalah negara yang perlu didiskusikan, tetapi kita bisa menunggu sampai besok untuk berbicara. Saya yakin Anda lelah dengan perjalanan panjang Anda. Kamar Anda sudah disiapkan, dan para pelayan sudah menunggu untuk membantu Anda. Silakan, mari kita masuk ke dalam istana. William mengangguk sambil mengikuti di belakang Nissa. Wendy, Estelle, dan Belle berada tepat di belakangnya. Sama seperti rencana awal mereka tidak akan membiarkan wanita bercadar itu memanfaatkan William dalam keadaannya saat ini. Nissa hanya tersenyum dari balik cadarnya ketika dia melihat betapa istri dan kekasih William sangat protektif terhadap Half-Elf itu. Apa yang mereka khawatirkan, pikir Nissa, aku tidak akan menggigitnya. Baiklah, setelah dipikir-pikir lagi, aku mungkin akan melakukannya nanti. Si cantik bercadar itu terus berjalan menyusuri lorong-lorong istana, hingga mereka tiba di kamar kaisar, yang merupakan tempat tinggal pribadi William saat ia berada di Kekaisaran Ainsworth. Nissa,
Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu, kata William tepat setelah ia memasuki tempat tinggalnya, bersama istri-istrinya. Apakah kau senggang sekarang? Beristirahatlah sekarang, Yang Mulia. Kita bisa bicara besok, atau malam ini jika kau benar-benar ingin, jawab Nisa. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu, dan kuharap kita bisa bicara secara pribadi. Maaf, tetapi kita perlu bicara sekarang, desak William. Waktu adalah hal terpenting bagiku. Selain itu, aku akan sangat menghargai jika kau tidak berbohong padaku. Nisa mengamati half-elf yang mata hijaunya terkunci pada cadar yang menutupi wajahnya. Apakah ini benar-benar penting? Tanya Nisa. Sangat penting, jawab William. Setidaknya, ini sangat penting bagiku. Nisa mengangguk. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bahas ini sambil duduk dengan benar? Aku sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sejujurnya aku juga sangat lelah, Yang Mulia. Tentu saja, William memberi isyarat agar Nisa duduk di sofa di dalam kamarnya. Ketika semua orang sudah duduk dengan benar, William menanyakan pertanyaan yang paling penting. Aku perlu bertemu dengan Haled, Amelia, dan Priscilla, bisakah kau memberitahuku di mana mereka? Tanya William. Tentu saja, jawab Nisa. Mereka bertiga saat ini membantuku mengurus sisa-sisa faksi Raja Iblis. Mereka merasa gelisah karena tidak melakukan apapun, jadi aku mengirim mereka ke sana untuk menyibukkan pikiran mereka. Haled, khususnya, sangat khawatir padamu, jadi untuk mengalihkan pikirannya, dia memutuskan untuk membantu membersihkan bawahan Felix untukmu. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Wendy, Estelle, dan Belle tidak menyangka bahwa ketiga orang yang mereka cari itu ternyata hanya pergi ke benua iblis untuk suatu keperluan. Mereka menduga bahwa Nisa mungkin telah menculik mereka dan menyandera mereka di suatu tempat untuk memaksa William menuruti permintaannya. Sang half-elf pun merasa lega karena ketakutan terburuknya tidak menjadi kenyataan. Suasana di dalam ruangan pun menjadi tidak tegang lagi setelah mereka mengetahui keberadaan ketiga wanita yang mereka cari. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka sekarang, Yang Mulia? Tanya Nisa. Ya, jawab William. Bisakah kami pergi sekarang juga? Tentu saja, wanita cantik bercadar itu berdiri dan mengulurkan tangannya kepada sang half-elf. Saya ingin sekali menuntun Yang Mulia untuk bertemu dengan mereka sekarang. William tersenyum dan menerima uluran tangannya, mempersilakan Nisa untuk menariknya. Sesaat kemudian, kilatan cahaya terang menyinari mereka berdua, membuat mereka menghilang dari tempat mereka berdiri. Petik 2 petik 2 petik 2 titik. Sial, ketiga wanita di dalam ruangan itu mengumpat keras setelah melihat William menghilang tepat di depan mereka. Setelah diberitahu bahwa ketiga wanita yang mereka cari baru saja berada di benua iblis, melakukan operasi pembersihan, Wendy, Estelle, dan Belle menurunkan kewaspadaan mereka. Selain itu, karena mereka berada di ruangan yang sama dengan William, mereka tidak menyangka bahwa Nisa akan memiliki cara untuk membawa pergi half-elf itu dengan cara yang tidak mereka duga. Dia diberi izin untuk menggunakan jembatan Bifrost. Wendy, yang pertama kali menyadari apa yang baru saja terjadi, mencubit pangkal hidungnya. Demi dewa, aku benci wanita itu. Estelle dan Belle saling memandang dengan cemas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengejar Nisa, yang secara praktis dapat menggunakan jembatan Bifrost untuk membawa mereka kemanapun di benua tengah. Ayo pergi ke lantai Asgard. Wendy mendesah sambil berdiri. Mungkin kita bisa melacak pergerakan mereka dari sana. Aku hanya berharap dia tidak melakukan sesuatu yang aneh pada Will. Ketiga wanita itu bergegas meninggalkan ruangan dan pergi mencari Astrape dan Bronte. Di antara bawahan William, hanya dua dewa semu yang bisa membawa orang dan melakukan perjalanan secepat kilat menuju tujuan mereka. Dewi Primordial yang menyaksikan pemandangan ini dari surga terkikik karena dia telah menanamkan ide ini di dalam kepala Nisa saat dia mendapat kesempatan. Sekarang setelah si cantik bercadar itu sendirian dengan half-elf, yang telah kehilangan ingatannya, dia akan dapat berbicara dengan baik dan lama dengannya, tanpa campur tangan dari istri dan kekasihnya, yang menempel padanya seperti lem. William berkedip ketika dia mendapati dirinya berada di atas tebing, menghadap ke perkemahan di bawahnya. Beberapa iblis bergerak-gerak, dan tampak sibuk mengangkut perbekalan dari dalam gua. Ada juga beberapa manusia di sekitar, yang diasumsikan oleh half-elf sebagai bagian dari Deus, yang berada di bawah komando Nisa. Lihat ke sana, Yang Mulia.
Nisa menunjuk ke kejauhan di mana seorang wanita dengan rambut pirang panjang dan mata hijau sedang sibuk menulis sesuatu di sebuah gulungan. Remaja berambut merah itu menatap wanita cantik itu, yang telah dilihatnya dari salah satu proyeksi yang ditunjukkan sistem kepadanya di dalam laut kesadarannya. Halet, pikir William saat dia melihat half-elf, yang telah menyatakan perasaannya padanya di kota perdagangan alabaster. Halet membantuku menulis inventaris perbekalan yang mereka sita dari antek-antek Felix yang telah bersembunyi, jelas Nisa. Untungnya, kami berhasil menangkap salah satu pemimpin mereka dan menyiksa, maksudku, menginterogasi mereka sampai mereka membocorkan rahasia. Sudut bibir William berkedut karena dia sudah tahu betapa terkenalnya wanita bercadar di sampingnya. Jika yang terakhir bahkan tidak berkedip saat memotong-motong lengan Celeste dan Cherry, lalu penyiksaan macam apa yang telah dia lakukan pada pemimpin yang menyedihkan itu yang juga merupakan salah satu mantan bawahan Felix. Ah, sepertinya mereka berdua juga sudah selesai mengumpulkan para pemberontak, kata Nisa sambil menunjuk ke kapal terbang yang muncul di langit. Bisakah Anda melihat mereka dari sini, Yang Mulia? Amelia dan Priscilla ada di dalam kapal terbang itu. Half-elf itu menatap kapal terbang di kejauhan dan menyipitkan matanya. Seolah menggunakan teropong, penglihatannya memperbesar dek kapal terbang itu, dan dua wanita cantik. Salah satunya berambut hijau panjang, bermata hijau, dan mengenakan kacamata. Dia mengenali wanita ini sebagai Amelia. Dia adalah putri Baron yang dibantu William di benua selatan ketika baroni mereka diserang oleh Titanic Trollhound. Di sampingnya ada seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang, mirip dengan Belle. Dia tidak lain adalah Priscilla, yang dulunya adalah orang kedua William di Akademi Kerajaan Helen ketika dia masih bertanggung jawab atas penguasa Perang Amorian. Priscilla juga merupakan bawahan setia Putri Sidoni, yang bertugas sebagai mata-matanya dan menyusup ke Akademi Kerajaan Helen. Setelah Putri Sidoni pergi bersama William ke benua tengah, dia tetap di benua selatan untuk membantu adik laki-laki Putri Sidoni, Cal, dalam mengelola kerajaan yang telah ditinggalkannya. Seperti yang Anda lihat, Yang Mulia, mereka bertiga aman, kata Nisa. William mengangguk. Saya bisa melihatnya. Terima kasih telah memberiku ketenangan pikiran. Ketika William memegang tangan Nisa di kamarnya di dalam istana kerajaan, dia tidak menyangka dirinya akan dibawa pergi ke benua iblis dalam sekejap mata. Dia sudah bisa melihat Wendy, Estelle, dan Belle, panik karena kepergiannya, yang membuatnya pusing. Nisa, yang bertanggung jawab atas kepergiannya yang tiba-tiba, menanggapi semuanya dengan tenang, dan bahkan tersenyum manis. Tampaknya dia menganggap menculik William di depan istri-istrinya sebagai hal yang sangat lucu untuk dilakukan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda lihat, Yang Mulia? Tanya Nisa. Jika tidak, saya ingin mengobrol panjang lebar dengan Anda tentang hal-hal yang sangat penting. Si cantik bercadar itu memegang tangan William, dan menempelkannya di dadanya, membuat si half-elf tersipu. Dia masih belum terbiasa dengan rayuan berani para wanita cantik di sekitarnya, dan bertanya-tanya bagaimana dirinya yang dulu mampu menangani beberapa wanita sekaligus ketika mereka memintanya untuk bercinta dengan mereka. Hal-hal penting, tanya William balik. Hal-hal penting seperti apa? Nisa tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melepas kerudungnya saat berdiri di depan half-elf. Dia kemudian melingkarkan lengannya di pinggangnya, menariknya mendekat, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Half-elf itu tanpa sadar menarik napas dalam-dalam saat melihat kecantikan dunia lain berdiri di depannya. Nisa mungkin salah satu, jika bukan wanita tercantik yang pernah dilihat William seumur hidupnya, dan itu adalah sesuatu yang datang dari seseorang yang selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Tubuhnya mengeluarkan aroma bunga samar yang membuatnya merasa seolah-olah semua kekhawatirannya telah hilang sepenuhnya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya, dan sepasang mata emas yang tampaknya menyedot jiwa siapapun yang melihatnya. Half-elf itu bisa merasakan dirinya ditarik oleh tatapannya, tetapi sebelum dia benar-benar jatuh ke kedalaman emas itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Alasan mengapa aku mengenakan kerudung adalah karena siapapun yang melihatku kurang lebih akan memiliki reaksi yang sama, bisik Nisa di telinga William. Pria yang lemah akan terpesona tak berdaya oleh kecantikanku, menjadikan mereka budak dari keinginanku. Pria berkemauan keras akan mendambakan kecantikanku, dan ingin aku menjadi milik mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil. Sampai hari ini, satu-satunya orang yang kuberikan tubuhku adalah kau,
tapi aku yakin kau tidak bisa mengingatnya sekarang. Nisa terkikik saat dia melangkah mundur, memberi William kesempatan untuk bernapas. Dia merasa half-elf saat ini sangat menggemaskan, dan cukup tergoda untuk menggodanya, tapi Nisa tahu bahwa di balik penampilannya yang polos dan agak gugup itu, adalah seorang pemuda yang telah mengalami banyak hal yang bahkan prajurit paling berpengalaman pun belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Apakah Anda siap untuk berbicara sekarang, Yang Mulia? Tanya Nisa. William menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya ia kembali tenang. Setelah memastikan bahwa jantungnya stabil, ia sekali lagi menatap wanita cantik itu sebelum menganggukkan kepalanya. Bagus, Nisa tersenyum. Sekarang, saatnya bagi kita untuk berbicara serius. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. William hampir panik karena ia tidak dapat melihat apapun. Ia tidak dapat melihat matahari. Para iblis dan manusia telah pergi. Haled, Amelia, dan Priscilla tidak terlihat dimanapun. Semuanya tiba-tiba menghilang, hingga satu-satunya hal yang mengelilinginya adalah kegelapan yang gelap gulita. Sebagai seorang half-elf, yang dapat melihat bahkan di gua yang paling redup sekalipun, menatap ke dalam kegelapan yang pekat dan total membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Tiba-tiba, di suatu tempat dalam kegelapan itu, sebuah suara lembut dan halus mencapai telinga William, membuatnya merasa seolah-olah ada tekanan berat yang turun di pundaknya. Siapa yang lebih bodoh? Anak yang takut gelap, atau pria yang takut terang? Ada sedikit nada nakal dalam suaranya, yang membuat William bertanya-tanya apakah pembicara ingin dia menjawab pertanyaannya, atau apakah dia hanya mengatakan itu untuk menggoda half-elf yang napasnya tersengal-sengal. Optimus telah memberitahunya bahwa makhluk yang mengintai di dalam kegelapan adalah orang yang sama yang telah mengubahnya menjadi pangeran kegelapan. Karena itu, dia meningkatkan kewaspadaannya dan menguatkan hatinya. Sambil menunggu Dewi Primordial akhirnya muncul. William tidak perlu menunggu lama sampai suara itu berbicara kepadanya sekali lagi, menceritakan sebuah kisah yang tidak diketahuinya. Dahulu kala, ketika hanya ada kegelapan di alam semesta dan, bertentangan dengan kepercayaan umum, aku adalah eksistensi kedua yang muncul. Pemilik suara itu mengucapkan kata-kata ini dengan penuh kasih sayang, seolah mengenang masa lalu yang jauh yang sudah tidak ada lagi. Pada awalnya ada kekacauan, kata suara itu lembut. Kemudian, Protogenoi, yang juga disebut sebagai dewa primordial, muncul. Kekosongan, kegelapan, bumi, langit, gunung, laut, dunia bawah, cahaya, siang, dan cinta. Mereka adalah eksistensi pertama yang ada selama masa ketika tidak ada yang lain di alam semesta. Dan, melalui cinta, banyak yang lain lahir. Bumi dipenuhi makhluk-makhluk, baik yang cantik maupun yang buruk rupa, dan para dewa pun muncul. Setelah ratusan tahun berevolusi, berbagai ras dan peradaban pun berkembang pesat. Di antara mereka, umat manusia adalah yang paling banyak jumlahnya, yang memungkinkan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa kepercayaan mereka, dan menjelajah ke tempat yang tidak diketahui. Hidup mereka sangat rapuh, dan tunduk pada keinginan para dewa, yang mengendalikan unsur-unsur, dan menggunakan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Namun, makhluk-makhluk yang lemah dan berumur pendek ini adalah pilar-pilar yang membuat makhluk-makhluk perkasa ini tetap ada. Ada jeda sebentar seolah memberi waktu bagi William untuk mencerna kata-kata yang telah diucapkan. Semenit kemudian, Dewi yang bersembunyi di dalam kegelapan melanjutkan ceritanya. Kehidupan para dewa tidaklah begitu damai, kata suara itu. Bahkan di antara mereka sendiri, dendam, kecemburuan, rencana jahat, tipu daya, dan paranoia merajalela. Pemilik suara itu terkekeh, seolah mengejek pertengkaran kecil di antara makhluk-makhluk yang berada di atas alam fana. Lalu perang pun terjadi. Perang antara para dewa, yang mengguncang fondasi dunia, menghancurkan daratan, dan mengubahnya dengan cara-cara yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Selama 10 tahun, para dewa saling bertarung, sampai seorang pemenang muncul dari kekacauan itu. Setelah perang besar itu, masa damai melanda seluruh negeri, dan salah satu panteon pertama yang ada pun muncul. Semuanya berjalan baik pada awalnya, sampai kepala para dewa menyebarkan benihnya ke setiap wanita cantik yang dilihatnya. Tawa kecil lain yang penuh ejekan bergema di sekitarnya sebelum Dewi melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan. Dewa ini telah menggulingkan ayahnya, dan melemparkannya ke dalam lubang yang dikenal sebagai dunia bawah. Ia mengira semuanya sudah berakhir saat itu, tetapi yang mengejutkannya, sebuah ramalan pun menjadi kenyataan.
kau yang telah menggulingkan ayahmu suatu hari nanti akan mengalami nasib yang sama. Itulah ramalan yang membuatnya menghentikan urusannya di alam fana, agar ia tidak diturunkan dari tahta yang telah ia perjuangkan dengan keras. Namun, seolah-olah karena sebuah putaran takdir, anak ini, yang seharusnya tidak dilahirkan, lahir berkat seorang dewi yang telah membesarkan sang dewa, yang mengklaim tahta sebagai raja dari semua dewa. Oh, ironisnya, sampai hari ini, aku tidak melihatnya datang. Akhirnya, sang dewa, yang menyatakan dirinya sebagai raja para dewa, mengira bahwa ia berhasil. Namun, sayang, ibu angkatnya tidak mampu menahan diri untuk tidak merawat jiwa malang itu, yang keberadaannya ditolak. Dengkuran pelan terdengar dalam kegelapan sebelum kata-kata Dewi sekali lagi mencapai telinga William. Ia mengirim jiwa anak yang belum lahir itu ke dalam siklus reinkarnasi, sebagai ganti keilahiannya. Dewi lembut ini memberikan syarat pada jiwa itu bahwa ia tidak akan dilahirkan pada alam yang sama dengan ayahnya. Setelah itu, dia pergi ke surga dan menjadi sebuah konstelasi. Mengawasinya, tertawa bersamanya, menangis bersamanya, dan mendoakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jiwa ini, yang berada di masa depan, tiba-tiba menemukan dirinya di masa lalu. Bertemu dengan dewa yang seharusnya menjadi ayah, dan bahkan bertarung melawannya. Pertarungan mereka mengguncang surga, membuat daratan bergetar, dan membuat hati seorang dewi tertentu berdebar kencang. Keheningan yang khusyuk kemudian turun di dalam dunia yang gelap gulita itu yang berlangsung selama beberapa menit sebelum sebuah takhta obsidian muncul di hadapan William. Yang duduk di atasnya adalah Dewi Primordial, yang menatap half-elf itu dengan senyum yang cukup manis untuk membuat giginya membusuk. Oh, hanya untuk memperjelas, Dewi itu bukan aku, kata Dewi Primordial. Aku hanya jatuh cinta padamu setelah aku melihat perjuanganmu selama ratusan tahun, setelah aku menyadari keberadaanmu. Dewi Primordial menjentikkan jarinya dan sosok wanita cantik berambut pirang, dengan mata biru, muncul di hadapan William. Kecantikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewi Purba di depannya, tetapi ada ketenangan yang menenangkan jiwa William saat dia melihat Dewi muda di depannya. Dewi muda ini tidak memerintah elemen-elemen. Dia tidak bisa membuat angin bertiup demi dirinya. Dia tidak bisa membuat laut terbelah, sehingga dia bisa berjalan di tanah kering di bawahnya, juga tidak bisa membengkokkan keinginan manusia, untuk membuat mereka menuruti perintahnya. Dia tidak memiliki kekuatan itu. Namun, kekuatan yang dia miliki sangat penting bagi para dewa panteon itu. Jika jiwa itu tidak melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menemuinya, serta mengalahkan ayahnya di depannya, yang membuatnya jatuh cinta padanya, mungkin panteon itu masih akan ada. Sayangnya, dia jatuh cinta, dan karena itu, dia menyingkirkan keilahiannya yang abadi dan awet muda. Ini adalah kekuatan yang membuat para dewa dan dewi panteon itu tetap muda, memungkinkan mereka hidup selama ribuan tahun, membuat mereka hampir abadi. Namun, setelah dia menyingkirkan identitasnya sebagai dewi, untuk mengikuti pemuda yang telah dia cintai, para dewa dunia itu perlahan menua. Peradaban orang-orang yang menyembah mereka juga memudar, membuat mereka kehilangan kekuatan seiring berjalannya waktu. Dewi pemuda abadi mungkin berpikir bahwa kepergiannya tidak akan menjadi masalah besar bagi para dewa, tetapi bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, pentingnya keberadaannya tidak tergantikan. Tidak ada seorang pun sebelum, atau sesudahnya, yang berhasil menggantikannya, dan karena itu, salah satu panteon pertama, dan terkuat, yang ada terkubur dalam sejarah. Citra Dewi muda menghilang dari dunia gelap itu, dan Dewi Primordial yang duduk di atas takhta menatap William dengan ekspresi sedih di wajahnya. Nama Dewi muda itu adalah Hebe, kata Dewi Primordial lembut. Tapi, sekarang dia punya nama yang berbeda. Setelah ribuan tahun kematian dan kelahiran kembali, keinginannya telah dikabulkan. Dia sekarang menikah dengan orang yang dia cintai. Nah, ini pertanyaan kecil, William terkasihku. Apakah kamu tahu siapa Hebe di generasi ini? Half-elf itu menggigit bibirnya karena meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dan tidak ingat kehidupan masa lalunya yang lain, cukup mudah untuk mengetahui siapa yang dibicarakan Dewi Primordial. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia maafkan, bahkan jika ribuan tahun telah berlalu. Tidak lain adalah si cantik berambut hitam, yang ditemui William di bumi, dan orang yang diinginkan Dewi Primordial untuk dilupakan oleh remaja berambut merah itu. Belle, kata William tegas. Namanya Belle. Belle,
kata William tegas. Namanya Belle. Benar, jawab Dewi Primordial. Hanya satu orang, tetapi riak yang diciptakannya saat ia pergi mengguncang fondasi Pantheon yang dulu berdiri di atas yang lain. Sekarang, mereka hanya ada dalam mitos dan legenda. Jadi, bisa dibilang, ramalan itu berhasil secara tidak langsung. Dewi Primordial menyilangkan salah satu kakinya di atas yang lain sebelum menyeringai pada William. Kau yang telah menggulingkan ayahmu suatu hari nanti akan mengalami nasib yang sama. Dewi Primordial dengan ringan mengetuk sandaran tangan singgasananya sambil mengangkat alis ke arah peri setengah, yang mencerna semua yang telah dikatakannya. Dan semuanya dimulai dengan kau pergi ke masa lalu, bertemu Hebe, dan melawan ayahmu dalam duel yang membuatnya jatuh cinta padamu, tambah Dewi Primordial. Selain Dewa Primordial dan Protogenoi generasi pertama, semua dewa menua. Kekuatan kepercayaan menopang mereka, dan mereka dapat hidup selama puluhan ribu tahun tanpa masalah. Namun, waktu tidak menunggu siapapun, termasuk dewa. Perlahan, tetapi pasti, mereka juga akan menua, dengan sedikit pengecualian, seperti mereka yang sudah hidup di dunia bawah, dan mereka yang menjaga keseimbangan dunia, seperti dewa penghancur dan dewa kelahiran kembali. Bahkan jika mereka hidup selama 1.000.000 tahun, usia akan tetap mengejar mereka dan mereka juga akan memudar dan bergabung dengan dewa-dewi lain sebelum mereka yang telah menghilang dari kuil 10.000 dewa. William menarik napas dalam-dalam sebelum mengepalkan tinjunya. Jadi, apakah kau mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Belle bahwa para dewa yang termasuk dalam garis keturunanmu meninggal? William bertanya, apakah ini alasan mengapa kau menargetkannya? Ya, tidak. Jawab Dewi Primordial. Itu bukan hanya karena aku, tetapi kebencian yang masih ada dari para dewa yang menyalahkannya atas kematian mereka. Apakah ada cara untuk menghilangkan dendam itu? Tentu saja ada, tapi, kau sudah tahu jawabannya, kan? William mengerutkan kening. Optimus sudah memberitahunya bahwa agar jiwa istri-istrinya bisa kembali bersamanya, Belle harus mati. Tentu saja, ini adalah hasil yang tidak ingin ia alami. Karena itu, ia perlu bernegosiasi dengan Dewi Primordial, yang menyimpan keinginan para dewa yang telah mati. Dendam yang bertahan selama 10.000 tahun. Selain kematian Belle, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? William bersikeras. Pasti ada cara lain, kan? Aku heran. Dewi Primordial tersenyum menggoda pada Half-Elf. Yah, kurasa ada cara. Tapi, agar dendam masa lalu bisa terselesaikan, kau harus membayar harga yang sesuai, apakah kau siap untuk itu? Ya, bagus. Dewi Primordial kemudian melambaikan tangannya dan proyeksi medan perang muncul di hadapan William. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Yang terlemah dari mereka adalah raksasa peringkat milenium, yang terdiri dari setengah dari seluruh pasukan mereka. Setengah sisanya terdiri dari binatang buas segudang, lebih dari 1.000 dewa setengah, ratusan dewa semu, dan 3 dewa penghancur sejati. Itu adalah kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, jika mereka semua menyerang pada saat yang bersamaan. Jika kamu berhasil selamat dari serangan pasukan penghancur, aku akan menganggap dendam masa lalu dan masa kini terhapus bersih, kata Dewi Primordial. Tapi, ini hanya salah satu syaratnya. Masih ada 2 lagi. Aku siap mendengarkan, jawab William. Karena pertempuran dengan pasukan penghancur sudah tak terelakkan, syarat ini baik-baik saja baginya. Jika dia tidak memenangkan pertempuran melawan mereka, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan karena dia pasti sudah mati. Jika kamu berhasil memenangkan perang, kamu harus menamai anak pertamamu dengan Nissa, Dias, Dewi Primordial terkekeh. Sekadar informasi, anak itu ditakdirkan untuk menggulingkanmu saat ia dewasa. Sudut bibir William berkedut. Jika ia selamat dari perang melawan tentara kehancuran, putranya sendiri akan menggulingkannya. Tidak mungkin. Baiklah, aku setuju dengan syarat ini, jawab William. Aku akan memastikan untuk mendisiplinkannya dengan benar, jadi ia tidak akan melakukan hal seperti itu saat ia dewasa. Hei gelombang, Dewi Primordial menyeringai setelah mendengar pikiran William. Kau cukup optimis, bukan? William mengabaikan ejekan Dewi Primordial dan menanyakan syarat ketiga. Syarat terakhir sederhana, kata Dewi Primordial sambil menunjuk konstelasi yang muncul di langit di atas wilayah kekuasaannya. Kau akan mengabaikannya selama sisa hidupmu. Konstelasi di atas langit bersinar terang, dan warna bintang-bintang berubah menjadi merah tua.
Jelas, konstelasi itu tidak senang dengan syarat terakhir yang diberikan Dewi Primordial, membuat para half-elf berkeringat karena syarat terakhir adalah bendera kematian. Aku hanya bercanda, Dewi Primordial terkekeh setelah melihat ekspresi William yang sembelit. Jelas, dia hanya mengolok-olok si Piping Tom yang menguping pembicaraannya dengan remaja berambut merah itu. Saat itulah ekspresi serius muncul di wajah Dewi Primordial. Aku menginginkan jiwa ahriman, kata Dewi Primordial. Jika kau mampu memberikannya kepadaku, dan juga mematuhi dua syarat yang kunyatakan, aku tidak akan mengangkat jari, menggerakkan bibirku, atau mengedipkan mataku pada Bele. Semua dendam masa lalu dan masa kini akan terhapus bersih. Baiklah, William menyetujui syarat Dewi Primordial. Aku juga punya syarat. Oh, apa aku mendengarnya dengan benar? Apa kau meminta syarat padaku? Ya, peluangku untuk menang melawan tentara kehancuran sudah sangat rendah. Jika masih ada pertikaian antara Nisa dan aku, maka peluang yang sudah rendah itu akan menjadi nol. Jadi, kau tidak ingin ada pertikaian antara dirimu dan pasukan Nisa, kan? William mengangguk. Baiklah, aku setuju dengan ini, Dewi Primordial. Sejak saat ini, dia tidak akan menargetkan istri, kekasih, atau melakukan apapun yang dapat membahayakan persiapan perang dengan tentara kehancuran. Terima kasih, William menundukkan kepalanya dengan hormat. Jika memungkinkan, aku ingin meminta bantuan. Bisakah kau membantu mengembalikan jiwa istri-istriku kepadaku? Hahaha, Dewi Primordial tertawa sinis. Lucu sekali. Kalau kau ingin istrimu kembali, dapatkan mereka sendiri. Ingatlah bahwa kalau kau pernah menghadapi Thanatos, kau tidak hanya akan menghadapi dewa kematian, tetapi juga seorang ayah yang putrinya yang berharga telah diambil darinya. Erinis adalah salah satu cucu perempuanku, jadi aku ingin dia juga bahagia. Tapi, masalah ini harus diselesaikan antara kau dan Thanatos. Aku tidak berniat menjadi pihak ketiga. William mendesah. Ia tahu bahwa kemungkinan mendapatkan kembali jiwa istri-istrinya dengan meminta Dewi Primordial untuk campur tangan sangatlah kecil. Meski begitu, ia tetap berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk meminta. Sekarang setelah ia tahu bahwa ayah Erinis, Thanatos, akan mempersulitnya, ia sekarang merasa tidak nyaman tentang bagaimana ia bisa mengambil kembali istri-istrinya dari dewa kematian, yang ingin mencabik-cabiknya. Pergilah, kata Dewi Primordial sambil melambaikan tangannya. Kuharap lain kali kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Semoga beruntung, pangeranku, tantangan terbesarmu belum dimulai. Tak lama kemudian, dunia gelap dan Dewi Primordial menghilang. Peri Half itu mendapati dirinya menatap langit biru cerah dan angin sepoi-sepoi bertiup menerpanya. Apakah Anda tidur siang dengan nyenyak, Yang Mulia? Nisa, yang saat itu sedang menyediakan bantal pangkuan untuk William, bertanya. Nisa, William berkedip. Sudah berapa lama aku tidur siang? 4 jam. William tidak percaya bahwa dia telah menghabiskan waktu 4 jam berbicara dengan Dewi Primordial. Diskusi mereka bahkan belum berlangsung lebih dari 1 jam, tetapi setelah memikirkannya, Peri Half itu memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya. Tepat saat dia hendak menopang dirinya dari bantal pangkuan Nisa, kilatan cahaya terang muncul di sampingnya. Di dalam cahaya itu, Wendy, Estelle, Bele, Astrape, Bronte, dan Titania muncul. Keenam wanita itu melirik ke bawah ke arah Peri Half, yang kepalanya bersandar di pangkuan Nisa dengan tatapan tajam. William tahu saat itu juga bahwa segala sesuatunya akan menjadi kacau jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan keenam wanita yang telah menghabiskan beberapa jam melacak lokasi mereka dengan bantuan jembatan Bifrost. Setelah menyelesaikan masalah dengan para wanitanya, William kembali ke Thousand Beast Domain untuk melarikan diri dari akibatnya. Namun, sebelum pergi, ia memastikan untuk membawa Putri Ayla bersamanya. Haled, Amelia, dan Priscilla akan kembali ke Kekaisaran Ainsworth di pagi hari setelah mereka menyelesaikan misi yang telah ditugaskan kepada mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil kembali ingatan yang terfragmentasi yang dimilikinya tentang Bele, yang telah diberikan oleh dirinya di masa lalu kepada Putri Malaikat itu untuk diamankan, terlebih dahulu. Kau tampak sangat gelisah, Will, kata Putri Ayla sambil menatap wajahnya. Apakah ada yang salah? Ya, jawab William sambil menatap kecantikan malaikat telanjang di depannya, yang juga berada di dalam bak mandi bersamanya, dan saat ini duduk di pangkuannya. Ada sesuatu yang muncul, dan itu bukan pahlawan perisai. Bangkit,
Putri Ayla memiringkan kepalanya. Pahlawan perisai, kau lucu, Will. Si cantik malaikat itu tersenyum manis, yang meluluhkan hati William. Di antara para kekasihnya, Optimus mengatakan kepadanya bahwa Putri Ayla adalah yang paling pemalu di antara mereka semua. Namun, orang pemalu itu sekarang sendirian bersamanya di dalam bak mandi, dan menempelkan tubuhnya yang lembut dan harum ke tubuhnya. William tidak menyangka bahwa keinginannya yang biasa untuk mengembalikan ingatan Belle kepadanya oleh sang putri akan mengarah pada skenario ini, di mana si cantik bak bidadari akan mandi bersamanya. Terus terang, seperti kekasih William lainnya, Putri Ayla ingin bersamanya. Namun, dengan begitu banyak wanita yang ingin menghabiskan waktu berduaan dengan si half-elf yang tampan itu, sang putri yang pemalu itu perlu mengambil inisiatif untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan kekasihnya, yang telah kehilangan ingatannya. Aku merindukanmu, Will, kata putri. Ayla lembut, maaf karena aku tidak dapat membantumu memulihkan semua ingatanmu. William merasakan sakit di dadanya setelah melihat ekspresi wanita di depannya yang berlinang air mata. Dia kemudian dengan lembut menarik Putri Ayla mendekat padanya, dan mencium bibirnya yang lembut, membuatnya melupakan kekhawatiran di dalam hatinya. Shannon telah memberitahunya bahwa jika suatu saat ia merasa istri-istri dan kekasih-kekasihnya sedang sedih, atau gelisah, jalan keluar cepatnya adalah mencium mereka, untuk membantu meringankan suasana hati mereka. Ia tidak tahu apakah yang dikatakan wanita rubah itu benar, tetapi setelah melihat ekspresi Putri Ayla, ia memutuskan untuk mencobanya. Tak lama kemudian, hanya suara ciuman yang bergema di dalam kamar mandi, saat half-elf dan bidadari cantik dalam pelukannya, berciuman, hingga mereka terengah-engah. Apakah kau merasa lebih baik? Tanya William setelah ia kembali tenang. Ya, jawab Putri Ayla dengan sedikit rona merah di wajahnya. Ciumanmu lebih canggung dibandingkan dengan ciumanmu dulu, tapi rasanya juga enak. William tersenyum. Ia masih belum terbiasa dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, tetapi ia harus mengakui bahwa berada di dekat mereka membuatnya merasa tenang. Bisakah kau mengembalikan kenanganku tentang Belle? Tanya William. Aku benar-benar membutuhkannya. Putri Ayla mengangguk. Tentu saja. Sekarang, tutup matamu. William menurut. Sesaat kemudian, ia dapat mendengar dan merasakan air yang dikuras dari bak mandi. Ia juga merasakan sepasang bibir lembut menempel di bibirnya sendiri, dan kejantanannya meluncur ke dalam bibir Putri Ayla hingga ujungnya menyentuh pintu rahimnya. Namun, sebelum ia dapat melakukan apapun, banjir informasi mengalir di dalam benaknya, mengisi ruang kosong dalam ingatannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah hamparan bunga, dengan kembang api yang menerangi langit malam, seorang remaja putri berdiri. Pemandangan itu tampak begitu indah, namun, William hanya dapat melihat kesedihan yang terpancar dari remaja berambut merah itu, saat ia menatap langit. Tiba-tiba, sepasang lengan ramping melingkari tubuhnya dari belakang. William melihat remaja itu mendongak dan melihat seorang wanita cantik tersenyum padanya. Sesaat kemudian, si cantik berambut hitam itu menundukkan bibirnya untuk menciumnya. Si half-elf memperhatikan ciuman mereka berakhir. Ia memperhatikan saat keduanya berbicara dari hati ke hati, dikelilingi oleh ladang bunga, dengan bulan dan bintang bersinar di atas mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Belle, bagiku, kau adalah awal dari sebuah surat, isi dari sebuah puisi, akhir dari sebuah dongeng, kata William setelah ia selesai memasangkan cincin di jari Belle. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukanmu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ya, ia mengucapkan kata-kata itu padanya saat itu. Namun, pada akhirnya, Belle lah yang menemukannya. Belle lah yang melintasi jarak yang tak dapat diatasi antara dua dunia mereka untuk bersamanya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mari kita buat beberapa aturan dasar sebelum kau kembali ke duniamu, kata Belle dengan ekspresi serius. Jika kau menikahi lusinan istri, aku akan mengebirimu. Baiklah, jawab William. Aku tidak bermaksud memiliki lusinan istri sejak awal. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menggigil setelah mendengar ancaman Belle, dan janjinya. Dia telah melampaui batas yang telah ditetapkan Belle untuknya. Apakah itu berarti bahwa adik kecilnya benar-benar harus dipotong? Dia tidak akan benar-benar mengebiri aku, kan?
pikir William sambil terus memperhatikan pemandangan di depannya. Segera, gambaran ladang bunga itu menghilang, dan digantikan oleh sebuah pernikahan. Pernikahannya, tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika ada yang hadir mengetahui alasan apapun bahwa pasangan ini tidak boleh disatukan. Dalam pernikahan suci, bicaralah sekarang atau diam saja selamanya, kata pendeta itu sambil memandang orang-orang di dalam gereja. Saat itulah William teringat wajah kakeknya, James, yang muncul di bumi tepat pada waktunya untuk memfasilitasi pernikahannya dengan Belle. Seorang pria tiba-tiba menentang pernikahan itu, tetapi kakeknya melemparkan palu kayu ke wajah pria itu, membuatnya kehilangan kesadaran. Apakah ada orang lain yang menentang pernikahan ini? James bertanya dengan nada menantang. William tidak bisa menahan tawa karena bahkan dia tidak akan menentang pernikahannya sendiri, jika pendeta yang bertanggung jawab atas pernikahan itu adalah kakeknya, yang bertekad untuk menyebarkan garis keturunan mereka jauh dan luas. Dengan restu dari semua orang yang hadir di sini hari ini, saya sekarang menyatakan kalian berdua sebagai suami dan istri, kata James sebelum mengedipkan mata kepada William. Sekarang kalian boleh mencium pengantin wanita. Itulah hari ketika William menikah dengan Belle, dan hari ketika keinginan Hebe selama 10.000 tahun menjadi kenyataan. Beberapa adegan lainnya terjadi setelah itu. William mengunjungi anak-anak di panti asuhan bersama Belle dan memberi mereka mainan, dan perpisahan pahit manis terakhir mereka sebelum dia meninggalkan bumi untuk kembali ke Hestia. Kenangannya bersama Belle tidak banyak, tetapi cukup. Saat kenangan itu tertanam kuat di dalam benaknya, setetes air mata mengalir di sisi wajah William, yang ditangkap Putri Ayla dengan ujung jarinya. Ia kemudian menempelkannya di dalam bibirnya untuk mencicipinya karena secara naluriah ia ingin melakukannya. Rasa air mata William terasa pahit manis. Ia telah selesai mentransfer kenangan itu kepada half-elf, yang masih memejamkan matanya. Putri malaikat itu tahu bahwa William saat ini sedang menonton adegan-adegan ingatannya, dan air mata yang baru saja ia teteskan adalah bukti bahwa ingatannya tentang Belle akhirnya dipulihkan. Beberapa menit kemudian, William membuka matanya. Tidak ada lagi air mata yang mengalir di sisi wajahnya, namun, ia merasa sangat sedih setelah mendapatkan kembali ingatannya. Hanya sedikit ingatannya yang tersisa tentang Belle, yang membuktikan bahwa ia benar-benar hampir melupakannya sepenuhnya pada saat ia dapat memberikan ingatannya kepada Putri Ayla. Kesadaran ini membuat hatinya sakit, saat ia memikirkan dirinya yang lebih tua, yang mati-matian berusaha melestarikan ingatan Belle, sementara jiwanya perlahan-lahan dirusak oleh kegelapan. Tidak apa-apa, kata Putri Ayla sambil mendekap kepala William dekat dadanya, untuk membantunya menenangkan diri. Kau akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, sang putri yang bagaikan malaikat merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, saat air mata William akhirnya jatuh seperti hujan. Putri Ayla memeluknya erat, dan menepuk kepalanya dengan lembut. Ia membiarkannya menangis karena ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Sang putri yang telah mengerahkan seluruh keberaniannya untuk bersama William, sekarang memberinya keberanian untuk mengatasi kesedihan yang dirasakannya. 1 jam kemudian, William akhirnya berhenti menangis, dan sang putri malaikat berusaha sekuat tenaga, untuk membuat kekasihnya melupakan kesedihan karena ingatannya kembali kepadanya, dengan membuatnya merasakan cinta dan kasih sayang yang hanya dia yang bisa diberikan kepadanya.